Dia tuh introvert dan dia bukan tipe orang yang mau masuk ke TV ya, kamera. Dia tuh lebih baik di pegang aja gitu. Jadi dia nggak mau terlalu, bukannya nggak mau diekspos sih. Kalau misalkan di medsos kita, ya kita posting foto kita berdua gitu kan. Tapi kalau untuk diwawancara dia bukan tipe yang mau untuk diwawancarain kayak gitu. Jadi kalau ada yang bisa berhasil wawancarain dia tuh luar biasa sih. Gitu. Hai, saya Kain Artani. Saat ini saya lagi ada di daerah Sarina. Nah, ini lagi ada launching singlenya sahabatnya dia, Cil. Udah. Sini. Nah, Kadri Muhammad. Halo. Apa kabar? Baik. Waduh, senang banget Pak ditonton nih. Wah, dari MNC. Terima kasih udah datang. Nah, jadi sekarang nih teman-teman MNC mau tahu sebenarnya Om ya, ini single yang keberapa sih? Apa, sorry? Single yang keberapa? Single pertama untuk Soro. Sebelumnya saya selalu sama band. Dulu Apa sih? pernah sama Jimo. Ya. Jimo pacarnya teman saya. Dirahasiakan. Mesti kepoin Instagram pacarnya dulu baru kelihatan. Jadi saat ini siapa aja yang udah datang nih Om? Yang apa, sorry? Yang udah datang yang support Om Kadri sekarang siapa aja yang udah ada di sini? Oh, di sini ada Adikla, Oke. ada Lilo, karena Lilo itu adalah produsernya. Oh, produsernya. Ya, kemudian distribusinya oleh Pak Nagas, ada Pak Rahayu Nagaswara. Oke. Terus ada Tony Wenas, CEO Freeport. Oh, Kemudian ini band saya nih. Ini ada Broto. Ini Gen Alpha. Ini namanya Refki, drummer, Broto main bass, Arya Novanda. Om Kadri, nih aku penasaran ya, kenapa milih singlenya Carmilla? Kenapa lagu Carmilla yang Om Kadri pilih untuk single pertamanya? Itu gue sering bercanda. Nah, sebenarnya bercanda kayak gue niruin suaranya Farid Harja, padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Agak lebay gue niruin. Terus Lilo bilang, lu percis bawain lagu itu, lu dapet, bilang, dan lu akan beda. Karena Farid Harja sama gue itu, ya gue harus menyanyikan, mendekati menginterpretasikan lagunya dia. Tapi versi gue harus ngasih nilai tambah terhadap lagu tersebut dan mudah-mudahan itu berhasil. Amin. Oh, seneng banget karena dari teman-teman dari kita punya WhatsApp grup yang isinya artis-artis influencer, namanya Suara, itu nanti akan datang dan akan tampil. Ya, macam-macam orang akan hadir, rocker Jakarta. Kalau saya sih bukan rocker. Yang saya bawakan Carmilla ini genrenya power pop kita menamakannya. Jadi pop tapi dia punya power. Seperti apa sih lagunya Carmilla dibawain sama Kadri? Oke, kita lihat aja nanti ya. Thank you MNC. Thank you Kalina. Ya. Hari ini seru banget. Harusnya Mas Jimo hari ini tuh harusnya nyanyi, tapi karena dia kecapean jadi nggak jadi gitu. Tapi semuanya seru banget. Overall keren. Dia tuh introvert dan dia bukan tipe orang yang mau masuk ke TV ya, kamera. Dia tuh lebih baik di pegang aja gitu. Jadi dia nggak mau terlalu, bukannya nggak mau diekspos sih. Kalau misalkan di medsos kita, ya kita posting foto kita berdua gitu kan. Tapi kalau untuk diwawancara dia bukan tipe yang mau untuk diwawancarain kayak gitu. Jadi kalau ada yang bisa berhasil wawancarain dia tuh luar biasa sih. Gitu. Kalau aku sih senang sih ya, maksudnya gini, kan banyak banget ada orang yang mungkin berpikir kalau misalkan Mas Jimo tuh pansos lah apa segala macam, dan ada juga beberapa yang ngomong seperti itu. Dia bukan tipe seperti itu gitu. Bahkan ada orang yang aku kenal juga yang bilang, yang aku kenal dan dia kenal juga tuh yang bilang katanya, lu pansos segala macam. Enggak, dia tuh sama sekali nggak ada pansos. Buat apaan di pansos? Dia punya karya kok, dia mengeluarkan karya. Jadi mungkin kayak aku yang pansos sama Mas Jimo gitu. Jadi
dia bukan tipe yang nggak seperti itu gitu loh. Dan udah banyak banget karya-karya dia, kalau misalkan dicari juga ada salah satu juga yang mungkin dikenal sama orang-orang, dia tuh nyiptain lagu bareng sama Teh Meli Guslow gitu. Jadi nggak ada sama sekali pansos gitu, karena bukan tipe dia banget. Oke, karena punya pacar seorang musisi, apakah dapat ke mini konser gitu, gini sekaligus quality time juga ya, pacarannya ala Kalina sama musisi, dia sekarang katanya kayak gini-gini ya? Aku tuh kan dia kan susah banget ya, dia juga kerja 9 to 5 kayak gitu, terus udah gitu kadang-kadang juga kalau pas weekend seperti sekarang tuh, sekarang memang hari Senin sini aja masih kayak gini gitu kan, terus weekday juga kerja, terus udah gitu weekend kemarin juga dia kerja juga, jadi untuk nyari waktu ya kayak gini lah, kita tuh yang kayak nyolong-nyolong curi-curi waktu gitu, jadi kadang-kadang aku samperin dia gitu. Tapi kalau Kalina sendiri mengenalkan dunia hiburan di TV, kakak kasih pengertian ya, iya ya, aku kan figur nggak bisa lepas dari kamera, suara kamera, dan dia terima nggak sih? Kalau dia sih nggak masalah gitu, dia tidak pernah yang namanya mempermasalahkan kehidupan aku, begitu juga sebaliknya aku juga tidak pernah mempermasalahkan kehidupan beliau gitu ya. Jadi kita sudah mengerti, mungkin gini ya, sebenarnya sama-sama di entertain, tapi agak sedikit beda aja gitu loh. Kalau beliau kan di musisi kayak gitu, cuma intinya sih sama gitu. Sebenarnya kita sama-sama di dunia hiburan kan. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah, dia udah ngerti juga kehidupan seperti ini gitu. Makanya nanti coba deh samperin tanya, Mas Cimo sebenarnya serius sama Mbak Kalina gitu. Langsung aja todongin kalau bisa. Ntar coba tanya. Aku pengen tahu. Soalnya kalau misalkan aku yang ngajak dia nggak bakal mau. Tapi kalau misalkan tiba-tiba disamperin todongin kamera, aku pengen tahu jawaban dia seperti apa dan reaksi dia seperti apa. Karena kalau aku yang minta dia nggak pernah mau. Sama sekali nggak mau. Tapi kalau misalkan ditanya serius atau enggak, insya Allah lah siap. Aku juga sebenarnya gini, setiap hubungan aku kan aku selalu coba untuk serius ya. Cuma kan masalahnya adalah aku tidak mau menyalahkan dari pihak laki-lakinya, cuma ya memang mungkin belum bisa aja gitu. Dan kalau sekarang sih Mas Cimo tidak pernah mempermasalahkan masa lalu aku, dan juga begitu juga sebaliknya, kita sudah sama-sama tua, bukan dewasa lagi, udah sama-sama tua gitu kan, bukan dibilang lagi sekedar pacaran aja, enggak gitu. Jadi ya kita sudah punya pengalaman dan juga punya masa lalu, punya yang namanya trauma juga masing-masing gitu. Jadi ya karena ketraumaan dan semuanya itu, akhirnya kita sekarang lebih hati-hati aja gitu. Bahkan malah dia itu dulu mikirnya takutnya aku tuh yang kehidupan aku terlalu kayak gimana. Aku bilang enggak, aku enggak seperti itu. Jadi makanya saat kita menjalani hubungan, dia melihat juga aku seperti apa. Apakah aku sama seperti yang orang-orang bilang, Kalina tuh begini, Kalina begitu. Orang banyak yang bilang tentang diri aku, negatifnya aku. Karena orang tidak kenal aku siapa gitu. Yang tahu aku tuh orang terdekat aku, dan sekarang alhamdulillah Mas Cimo mengerti banget gitu. Dan Mas Cimo melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku tidak seperti yang orang-orang bilang gitu. Tapi kan gini, aku tidak bisa bilang gue baik loh, gue tuh nggak gitu loh gitu. Nggak perlu juga. Jadi dan aku juga nggak butuh juga pengakuan dari orang-orang gitu. Biarin aja orang terdekat aku yang tahu gitu. Karena kalau misalkan aku bilang aku baik, kesana kayaknya kok aku kayak pengen banget ada pengakuan, dan juga kalau misalkan aku bilang orang lain jelek, aku kok menjelekan orang gitu. Jadi sekarang hidup aku sekarang lebih mikir terserah orang mau bilang apa, dan aku menemukan kenyamanan saat ini sama Mas Cimo, begitu juga dia juga nyaman sama aku, ya alhamdulillah ya. Jadi ya udah.